أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia di antara manusia. Allah taala menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini adalah berasal dari segala apa yang kita kerjakan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah membawa kita kepada kemuliaan. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, di mana Allah taala berfirman pada ayat 77 dari surat An-Nisa. Allah taala ceritakan bagaimana mereka-mereka yang diminta tidak berperang, di mana mereka kepingin berperang, tiba-tiba saat diperintahkan berperang mereka takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah taala atau lebih. Nah, padahal kecintaan mereka kepada dunia itu tidak membawa kemuliaan pada mereka. Allah taala ingatkan pada 78 bahwa mereka itu pasti akan mati dengan perang atau tidak. Bahkan fi burujin musyayyadah, dalam istana-istana yang berlapis-lapis pun mereka akan tertimpa kematian. Allah taala memberitahu pada 79, ma asabaka min hasanah fa min Allah. Apa yang menimpa kita berupa kesehatan, iman, amal soleh, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa yang menimpa kita berupa kejelekan itu dari diri kita sendiri. Itu ya. Jadi kalau kita dalam hidup ini aturan. Kalau kita dalam hidup ini melihat, merasa, menerima suatu kezaliman dari makhluk Allah taala, kita tanyakan dalam diri kita, jangan-jangan saya pun juga menzalimi Allah taala. Nah, begitu ya. Jadi jangan kita cepat-cepat tiba-tiba itu zalim. Lihat sahabat waktu mereka berada di Mekah, waktu mereka masih kafir, kemudian masuk Islam, masih baru jadi orang Islam, mereka ditindas oleh orang kafir. Tapi saat mereka berada di Madinah, meskipun dalam keadaan melarat, mereka bisa mengalahkan orang kafir. Kenapa? Karena saat itu mereka beriman kepada Allah taala. Nah, begitu ya. Dan itu berlanjut sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab,
gitu ya, Utsman bin Affan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat ada suatu keadaan yang menekan kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, oh ini barangkali tanda dari Allah Ta'ala bahwa saya tidak dalam keadaan mentaati Allah Ta'ala. Begitu. Itu sinyal, message, pesan dari Allah Ta'ala bahwa kalau kita berada pada suatu keadaan di mana kita tertindas, berarti saat itu kita sedang dalam keadaan tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membiarkan makhluknya menzalimi kita. Bani Israel saat mereka di Mesir, mereka ditindas oleh Fir'aun. Tapi karena mereka sabar, mereka Allah Ta'ala selamatkan dari Fir'aun. Tapi itu pun belum sempurna iman mereka, masih kepingin menyembah berhala. Apa yang terjadi? 40 tahun mereka berada di tengah padang pasir. Karena mereka tidak segera menyiapkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Kalau mereka tidak segera menyiapkan ketaatan kepada Allah Ta'ala pun juga tidak merasa perlu menyegerakan rahmatnya. Ini aturan yang Allah Ta'ala buat. Jadi kalau kita kepingin rahmat Allah Ta'ala itu segera datang, segerakanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini ayat 80 Allah Ta'ala ngasih jawaban, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Ta'ala. Artinya kalau kita mentaati Rasulullah SAW itu dalam konteks mentaati Allah Ta'ala. Misalnya yang sudah kita bahas, jihad misalnya, membela agama Allah Ta'ala, itu dalam konteks mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya, dalam konteks mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini saya kasih contoh gampangnya misalnya. Ada seorang anak misalnya, Anda senang sekolah, enggak? Lah kok Anda belajar jadi anak pinter? Saya itu tidak mau orang tua saya malu, jadi saya belajar. Bukan untuk saya, supaya orang tua saya itu bangga. Saya dapat 9, dapat 10, bukan buat saya. Saya sudah tahu kalau sekolah tidak ada gunanya. Begitu ya. Sekolahnya ijazahnya tidak bisa saya pakai untuk kerja. Cuma karena saya kasihan orang tua saya malu, saya belajar. Begitu ya. Rapotnya saya tunjukkan orang tua saya. Ini Pak, Bu, rapot saya ya sudah 10 semua ya, 9 semua ya lah. Dia bangga, saya tidak bangga. Gitu ya, saya tidak bangga lah. Andai kan orang tua saya itu kaya karena sekolah, saya belajar karena mau cari uang lah. Orang tua saya pedagang kok lah. Begitu ya. Begitu. Jadi saya belajar bukan karena supaya saya pinter, tidak, sekedarnya saja. Tetapi supaya orang tua saya itu bangga lihat ya, anak saya, gitu ya. Lalu kemudian saya kuliah, begitu ya, supaya orang tua saya itu bangga misalnya, ya diminta sekolah lagi S2, ya saya turutin, dia yang bayar lah. Saya disuruh sekolah lagi S3, ya silakan dia yang bayar lah. Misalnya begitulah, begitu ya, misalnya begitulah. Jadi Anda tidak ikhlas, tidak, sekedar membahagiakan orang tua, bukan saya mau cari ilmu, tidak lah. Misalnya begitu, begitu loh. Begitu saya itu, begitu ya, saya itu memerangi orang kafir. Nah, dalam konteks mencari ridhonya Allah Ta'ala, dalam konteks supaya saya jadi mulia. Nah, begitu ya, saya itu sebenarnya sama orang kafir tidak ada apa-apa, saya juga agak senang. Nah. Tapi Allah Ta'ala mengatakan itu tindakan yang salah. Orang kafir tidak senang sama kita. Begitu ya, dan bahkan mereka itu memerangi kita. Jadi bagaimana? Ya saya harus menunjukkan sikap memerangi orang kafir loh. Begitu ya. Saya harus menunjukkan sikap memerangi orang kafir. Supaya apa? Supaya saya gitu ya, menjadi makhluk yang mencari ridhonya Allah Ta'ala. Begitu. Nah, begitu ya. Begitu ya. Jadi dalam konteks saya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, saya bisa kumpul sama orang kafir, hidup bersama orang kafir. Tapi Allah Ta'ala ngajari saya bahwa orang kafir ini memusuhi kita lah. Tapi tidak semua orang kafir harus saya perangi. Dalam kalau fa'in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka sudah memerangi kita, ya kita perangi. Ada apa? Orang gitu ya, restorannya orang kafir dibom, ya tidak perlu buat apa lah. Begitu ya, buat apa lah. Bukan begitu Islam itu, bukan. Fa'in qatalukum. Kalau mereka dalam konteks melawan kita, ya nanti kita perangi. Tapi orangnya dia saja. Tapi Allah Ta'ala sudah jauh-jauh mengatakan, kalian orang beriman ya, begitu ya, hendaknya kalian itu menyiapkan diri. Orang kafir juga menyiapkan diri kok. Untuk melawan siapa? Orang kafir.
Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa'idu mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bi adullahi wa aduwakum. Siapkan kuda yang kuat untuk menakut-nakuti musuh kalian, musuhnya Allah Ta'ala. Orang kafir juga begitu kok, sama. Orang kafir juga menyiapkan diri untuk melawan sesamanya. Orang kafir tidak menyiapkan perang buat kita, orang muslim tidak usah diperangi. Untuk menyiapkan diri melindungi dari bahaya sesama orang kafir lah. Begitu loh. Tapi kita juga harus menyiapkan diri, karena di antara kekuatannya orang kafir itu dipakai untuk gitu ya, untuk melawan kita lah. Maka kita pun juga harus menyiapkan diri. Wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafidha. Kalau mereka itu berpaling, tidak mau membela Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ingatkan kita bahwa tugasmu ya Rasulullah bukan untuk menjaga mereka, enggak, sudah ada jenggotnya kok. Begitu, sudah dewasa, tidak perlu terus dituntun, tidak perlu. Sudah dewasa mereka itu, sudah ngerti apa-apa yang buat mereka mulia. Sekedar memberitahu, kalian itu orang dewasa, ya, jangan seperti anak-anak, jangan hidup hanya mementingkan diri sendiri, kerjakan segala sesuatu yang untuk kepentingan sekitarnya lah. Begitu ya, kerjakan sesuatu untuk kepentingan sekitarnya, bukan untuk segera diri sendiri. Begitu ya, kalau untuk diri sendiri itu saya kasih contoh ya, misalnya ada sebuah tempat isinya sekian banyak hewan, semua hewan itu ada makanannya sendiri-sendiri. Apakah lalu kemudian hewan yang satu menghormati yang lainnya, hewan yang satu memuliakan yang lainnya? Tidak, binatang lah. Begitu ya, hewan-hewan itu, setiap ekor hewan hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan yang lainnya. Manusia tidak begitu. Manusia itu selalu memikirkan yang lainnya. Dulu sahabat berkata, kami itu dulu zamannya Rasulullah SAW masih ada, uang yang kita miliki, gitu ya, kita tidak lebih menguasai daripada tetangga kita. Mungkin besok tetangga kita butuh, kita kasihkan dia. Hari ini uang saya memang, hari ini uang saya. Tapi kalau besok tetangga butuh, saya kasihkan dia. Itu dulu zamannya Nabi masih ada lah. Begitu, waktu zamannya Nabi masih ada begitu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan yang lainnya meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Itulah manusia. Manusia itu mau mementingkannya sesamanya, menjadikan sekitarnya itu menjadi orang yang mulia. Nah, itulah Islam. Itulah manusia sebenarnya lah. Maka di sini kalau kita jihad, karena ada nilai-nilai, berarti kan di sini, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang diinjak-injak. Begitu ya, bukan soal dia kafir, tidak. Karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang diinjak-injak. Gitu. Kalau orang kafirnya itu tidak ada masalah, dia berdagang dan sebagainya, ya untuk apa diperangi? Gitu. Tapi kalau sudah mulai ada tindakan menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan, ya orang harus berbicara, bertindaklah. Apabila dengan tindakan yang sama, begitu ya, dengan tindakan yang sama, tindakan yang sama lah. Jangan sampai kita tidak menyiapkan tindakan yang sama lah. Begitu ya, dalam hidup itu kita mesti membela diri kita, terlepas dari kita itu benar atau salah. Seorang Nabi berkata, wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Saya dan kamu la'ala hudan. Saya atau kamu la'ala hudan, di atas petunjuk, au fi dhalalin mubin, atau dalam kesesatan. Saja dan kamu, gitu ya, karena saling bermusuhan berarti salah satu benar, satu salah. Yang mana yang berhasil? Yang kuat. Bukan yang benar, bukan. Yang kuat. Begitu. Kalau yang salah itu bisa menggunakan kekuatannya, dia jadi kelihatan menang dia. Loh, ini kebenaran sudah tahu. Begitu ya. Seorang yang berbuat batil akan merasa menang, dan menang dia apabila yang al-haq memegang kebenaran ini tidak berusaha menyamainya. Jadi kita jangan, itu salah itu. Terus kenapa? Kata yang salah. Terus kenapa? Begitu ya. Ya kenapa salah lah? Begitu ya. Yang salah itu harus ditindak lah. Begitu ya. Ada orang misalnya mencuri, tidak boleh. Terus kenapa? Ya kita bawa senjata. Begitu ya. Yang mencuri tembak dor, selesai. Begitu loh. Jadi harus ada tindakan
untuk memunculkan yang benar itu menang. Nah, begitu. Penting kita pahami. Jangan kita hanya sekedar saya benar. Kebenaran itu jangan dibicarakan dulu. Anda kuat apa tidak? Begitu ya. Kita benar, yang salah bilang benar, orang lain bilang benar. Begitu ya. Kita bilang benar ya sudah. Yang lainnya, yang orang musuh kita bilang apa? Benar dia. Sama benarnya lah. Begitu. Nanti kalau dia sudah kalah dan kita menang, baru dia menyadari mungkin kalau dia itu salah. Tapi selama dia menang, meskipun dia salah, dia mengatakan enggak, saya tidak salah. Buktinya saya menang. Nah, begitu ya. Di dunia itu begitu. Yang berbicara itu kekuatan yang zahir. Nanti di akhirat setelah diletakkan timbangan-timbangan mizan, baru kelihatan mana yang benar, mana yang salah di akhirat. Di dunia tidak. Siapa yang kuat, dia yang menang. Makanya yang benar itu harus memperjuangkan kebenarannya. Nah, bukan lalu ya nanti kan Allah Ta'ala membantu kita. Begitu ya. Sehingga kita itu tidak harus repot-repot menyiapkan kekuatan. Tidak ada masalah. Nah, ibadah saja. Kita ibadah, baca Al-Quran, gitu ya. Ibadah seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Kok kita disuruh berjuang? Lah, gitu ya. Sholat kan sudah cukup. Puasa kan sudah cukup, sedekah kan sudah cukup. Kok harus ada loh? Itu semua ibadah itu menghasilkan ketenangan, bukan kemuliaan. Kalau jihad kemuliaan memang, gitu ya. Rasa takut pada orang kafir, pada musuh kita. Kalau ibadah tidak ada masalah, ibadah itu orang kafir tidak ada masalah. Orang kafir melihat kita ibadah, biarkan saja lah, tidak ada masalah. Tapi apabila mereka sudah melihat kita sebagai suatu ancaman, mereka mengancam kita, mereka bertindak, kita bertindak, ya itu baru liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Nah, agar yang al-khabith terpisah dari yang baik. Wa ja'al khabitha ba'dahu 'ala ba'din. Gitu ya. Supaya yang jelek itu di atas yang jelek, fa yakumuhu jami'an fa yajruhu fi jahannam. Kemudian mereka dimasukkan jahannam. Lah. Peperangan itu harus terjadi. Baik. Ayat selanjutnya ayat 81. Wa yaquluna ta'atun. Orang munafik berkata, kami beriman, ta'ah. Fa idza barazu min 'indik. Gitu ya. Kalau sudah baraza itu tampak ya, tampak. Artinya di sini mereka sudah menyingkir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyata. Bayyata itu artinya memastikan, sabata sebenarnya bayyata itu. Bayyata itu artinya sabata, memastikan. Gitu ya. Memastikan ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka tadi, ghairal ladzi taqul. Nah, gitu ya. Mereka itu memastikan bahwa mereka masih tetap dalam keyakinan mereka yang sebelumnya yang salah itu. Begitu. Di depan Nabi, karena Nabi kebetulan saat itu berkuasa di Madinah, kalau bertentangan nanti repot. Nah, begini saja. Mereka mengatakan taat. Gitu ya. Tapi begitu mereka itu menyingkir dari Nabi, mereka itu sebenarnya masih tetap dalam keyakinan mereka. Bayat itu artinya sabat, menguatkan, mengokohkan. Mereka tetap mengokohkan keyakinan mereka, pendapat mereka, persepsi mereka yang salah tadi. Tidak ada masalah buat mereka. Ya tidak ada masalah memang. Wallahu yaktubu ma yubayyin. Allah Ta'ala akan menulis gitu ya, segala tindakan mereka, gitu ya, yang mereka kerjakan di malam hari yang gelap, gitu ya, yang tidak ada orang yang tahu, gitu ya. Tetapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahwa mereka itu masih tetap di dalam keyakinan mereka yang salah, di dalam keinginan mereka melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Fa'arid anhum. Berpalinglah. Allah Ta'ala itu kalau berbicara kadang terlalu cepat. Begitu ya. Allah Ta'ala tidak memperpanjang membicarakan orang yang berbuat maksiat. Nah, begitu ada orang yang sudah punya gelagat tidak mentaati Allah Ta'ala, orang tidak produktif. Jauhi saja, tidak usah dibahas, tidak usah dibicarakan, tidak usah dipikirkan. Fa'arid anhum. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal, serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan menganggap bahwa mereka itu punya kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kekuatan itu adalah pada siapa yang
mengharap kekuatan dari Allah Ta'ala. Begitu ya, kekuatan itu berada pada siapa yang mengharap kekuatan dari Allah Ta'ala. Lah kalau orang itu bangga dengan ilmunya, kemampuannya, hartanya, kekuasaannya, tidak butuh dengan Allah Ta'ala, jauhi. Begitu ya, jauhi orang-orang yang tidak berharap pada Allah Ta'ala. Begitu ya, tidak menghasilkan apa-apa. Begitu ya. Jauhi orang-orang yang tidak mengajak kita kembali pada Allah Ta'ala, tidak menghasilkan apa-apa orang itu. Gitu ya. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai wakil. Sebagai wakil artinya sebagai pelindung, artinya sebagai penolong. Gitu ya. Wakil itu sama, atau lebih kuat wakil. Begitu ya. Wakil itu kalau kita katakan ada wakil, ini wakil saya, begitu ya, ini wakil saya, artinya sama. Nah, kalau wakil saya itu balita, ya repot juga. Ini wakil saya, saya RT, ini wakil saya umur 10 tahun, wah repot Pak, kalau sampean sakit siapa? Anak 10 tahun, gitu ya. RT-nya umur 50, wakilnya umur 10 tahun. Nah, ini wakil saya, anak saya ini wakil saya, loh ya tidak bisa. Lah kalau bapak sakit, gitu ya, nanti yang nyentempel siapa? Stempelnya terbalik nanti lah. Gitu ya, tanda tangannya bagaimana tidak ngerti, tidak karu-karuan. Nah, begitu ya, tidak bisa. Wakil itu setara wakil itu. Begitu ya, atau lebih hebat. Nah, kalau itu Allah Ta'ala lebih hebat. Nah, gitu ya. Artinya Allah Ta'ala itu cukup sebagai sandaran. Nah, itu semua dari mana? Allah Ta'ala cepat loh kalau berbicara. Ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa mereka itu tidak mentadabbur? Dubur itu bagian belakang. Dubur itu bagian belakang. Fi duburi kulli shalah, bagian belakang salat. Selesainya salat atau dalam salatnya, dubur. Gitu ya. Artinya kalau orang itu misalnya melihat rumah dari depan sampai belakang, dubur. Dubur kan ada di depan, dubur itu di belakang. Sebut dubur kan dia di belakang. Gitu ya. Duburnya rumah, bagian belakang rumah. Gitu ya. Tadabbur itu artinya suatu proses yang menggali sampai mendalam. Tadabbur. Lah ya kata Allah Ta'ala, kan kalian itu orang Arab, ngerti bahasa Arab, bisa syair. Gitu ya. Apakah tidak kalian tadabbur maknanya, tansiknya, gitu ya, urutan kalimatnya? Begitu ya, kan kalian itu orang Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti syair bahkan. Begitu ya, ngerti syair, bisa menyusun syair. Begitu ya, kan begitu indah. Di mana itu dilombakan dan sebagainya. Artinya kalian itu benar-benar bisa merasakan bahasa kalian. Apakah sama Al-Quran dengan bahasa yang biasa kalian pakai? Begitu ya. Gitu. Dan apakah sama? Yang mengerti bahwa itu dari Allah Ta'ala adalah orang Arab. Karena itu bahasa mereka. Seharusnya mereka itulah yang pertama kali menyatakan ini dari Allah Ta'ala. Begitu lah. Allah Ta'ala bertanya, apakah kalian belum mentadabbur Al-Quran? Kalian punya bahasa kan kalian, kok kalian itu melawan. Apa kalian bisa membuat semacam ini? Tidak bisa, adalah ya. Itu. Coba datangkan sebuah surat atau ayat, satu ayat tidak bisa. Sebuah surat bi'asyri suwar, 10 surat. 10 surat tidak bisa ya. Sudah satu surat tidak bisa, satu ayat tidak bisa. Satu sepotong ayat begini, satu ayat tidak bisa. Iya. Kalau memang tidak bisa mendatangkan itu, berarti ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya mereka berakal. Kalau mereka tidak melawan Allah Ta'ala, berarti mereka tidak berakal. Meskipun ada otaknya, tapi tidak berakal gitu. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan itu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mereka dapati bahwa di dalamnya itu ada pertentangan. Di sini sebagai riwayat dari Mahmud dari Abdullah bin Amr, dia berkata, suatu kali saya itu duduk di dekatnya rumahnya Nabi, katanya, saya senang. Tiba-tiba ada orang tua, katanya, dari sahabat Nabi SAW, bertengkar. Mereka itu dalam masalah Al-Quran sampai suaranya masuk ke rumahnya Nabi. Nabi keluar dalam keadaan marah, sampai merah wajahnya, gitu ya, dan menyiram mereka dengan pasir sambil berkata, mahlan ya kaum, pelan-pelan wahai kaum.
bihadza uhlikatil umam min qablikum. Ya ini yang buat mereka itu dulu binasa sebelum kalian. Ya ini pertengkar ini. Mempertengkarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena mereka itu berselisih dengan para nabi mereka. Wa darbihim al-kutub ba'daha bi ba'din, karena mereka menabrakkan firman Allah taala yang satu dengan yang lainnya. Karena mereka selalu melawan para nabi mereka. Karena mereka selalu menabrakkan firman Allah taala satu dengan yang lainnya. Innal Qur'an lam yunzal, gitu ya, yakdzibu ba'dahu ba'dahu. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dipertentangkan. Fal yusaddiqu ba'dahu ba'dahu, tetapi saling membenarkan satu sama lain. Fa ma'araftum minhu fa'malu bihi, yang kalian fahami dari Al-Quran kerjakan. Wa ma jahiltum minhu farru ila alimihi, yang tidak ngerti tanyakan kepada yang alim yang ngerti. Nah, begitu ya. Kalau tidak ngerti tinggalkan. Kalau ngerti kerjakan. Kalau tidak ngerti tanyakan kepada yang mengerti lah. Oleh karenanya harus ada orang-orang di masyarakat ini yang mengerti Al-Quran. Begitu ya. Supaya bisa menjelaskan isinya Al-Quran, supaya Al-Quran bisa diimplementasikan, bisa dikerjakan isinya Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran bagaimana? Hanya dibaca saja. Baik. Walau kan min ghairillah la wajid fi ikhtilafan katsira. Kalau datang selalu Allah pasti ada pertentangan. Itu ya, baik. Ayat 83. Ini lain lagi nih. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw bil khauf allahu bihi. Lah, lihat di sini. Ini contoh orang-orang yang tidak beriman tadi di depannya Nabi mengatakan taat, setelah keluar ternyata kembali kepada aslinya mereka, yaitu maksiat. Kalau membaca Al-Quran berkelahi. Nah, lalu setelah itu wa idza jam amru minal amni aw bil khaufi adzabi, kalau datang gitu ya urusan berita mengenai suatu pasukan, misalnya pasukan itu sukses, pasukan itu gagal dan sebagainya, adzabi disebarkan. Gitu ya, tidak boleh menyebarkan berita itu, karena kalau berita diketahui musuh nanti dia akan merubah strateginya. Tidak boleh, begitu ya. Baik. Walau radduh ila rasul, coba itu informasi tadi dikembalikan kepada Nabi, biar Nabi yang menyampaikan. Begitu ya, biar Nabi yang menyampaikan. Apa? Gitu ya. Apa urusannya kita harus menyampaikan berita? Nah, begitu ya. Kenapa kok itu harus bernafsu sekali menyampaikan berita? Memangnya kita itu stasiun TV apalah harusnya memberitahu orang? Gitu. Apa kita tuh itu koran harus ngasih tahu orang? Nah, ini orang, contohnya orang tidak ada kerjaan ini. Nah, gitu ya. Ini orang hidupnya tidak ada tujuannya. Gitu ya. Tidak punya tujuan, tidak punya harga diri, tidak punya apapun. Jadi dia senang memberitahu orang. Terlepas beritanya itu penting, perlu, bermanfaat, yang penting ngasih tahu orang. Nah, saya dulu tahu ya, saya dulu apa? Nah, begitu ya, tidak perlu selalu memberitahu masyarakat akan sesuatu yang terjadi. Biarkan yang memberitahu itu adalah orang yang punya kompetensi, kapabilitas di bidangnya. Dia ini berita, biarkan dia yang menyampaikan. Nah, wa ila ul amri minhum, ulil amri. Nah, yang punya tanggung jawab dalam urusan itu. Nah, tidak boleh semua orang menyampaikan, menyebarluaskan apa yang dia dengar. Kafa bil mar'i, kata Rasulullah SAW, kadiban ayu hadis bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia menyebarkan apa yang dia dengar. Katanya nah an kila wa qala, kata Rasulullah. Katanya loh, tidak boleh. Katanya itu bukan ilmu. Bi'sa matiyatur rajul za'amu alaihi. Nah, sungguh suatu kendaraan media yang paling jelek adalah za'amu alaihi, katanya orang-orang loh. Tidak tahu katanya orang loh. Opini loh. Bentar, apakah itu benar? Nah, begitu ya. Apakah yang terjadi opini masyarakat yang ada ini benar? Kalau benar, apakah perlu? Loh,
Begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu kita itu dihujani oleh berbagai macam informasi yang kita tidak perlu. Nah, itu berbahaya. Jadi kita mesti pintar dalam hidup. Jangan kita itu lalu kemudian senang kalau kita itu dapat informasinya. Padahal sebenarnya itu tidak kita butuhkan ya. Nah, padahal sebenarnya apa yang kita ketahui itu, yang informasi yang datang kepada kita tidak harus kita sampaikan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada surah Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyan. Ya orang beriman, kalau ada orang fasik datang, tabayyanu. Ceritanya Nabi SAW mengirim seseorang untuk mengambil zakat. Lalu yang didatangi itu tadi dari jauh menunjukkan pedangnya begini, sekedar untuk menyambut kedatangan orang tadi. Orang tadi lihat ada pedang begini, mau kembali dia, ya Rasulullah, pedang diangkat. Loh, ya apa sih? Gitu ya. Kirim Khalid bin Walid, perangkat Khalid bin Walid. Nah, gitu ya. Khalid bin Walid itu yang dikirim. Begitu ya. Ini tidak ada bintangnya, tapi selesai kalau nggak salah. Begitu ya. Sampai dari jauh berpapasan dengan kaum tadi. Gitu ya. Berpapasan. Mau kemana? Loh, saya mau menyerang kalian. Loh, ada apa? Loh, kalian kan mau menyerang utusan Nabi. Enggak ada. Nah, lihat. Gitu ya. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kalian menzolimi suatu kaum karena bijahalah, tidak ngerti, akhirnya menyesal. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada Rasul di antara kalian. Nabi itu kata Allah Ta'ala, law yutikum fi katsirin amri la'anittum. Kalau Nabi itu mengikuti kalian, semua yang kalian inginkan, kalian yang susah. Begitu. Karena Nabi selalu mengikuti yang kalian minta, artinya yang susah kalian. Begitu ya. Kenapa? Karena Nabi itu sudah Allah Ta'ala atur dengan suatu perintah-perintah yang memudahkan, tapi mungkin dirusak oleh kaumnya. Nah, dalam tanda petik, begini, akhirnya kalian yang rugi. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala itu menjadikan kalian cinta dengan iman. Kenapa kok cinta dengan iman? Kalau cinta dengan iman itu berarti mentaati Nabi. Wa zayyana fi qulubikum, jadi indah dalam hati kalian. Wa karaha lakumul kufra wal fusuq wal isyan, dijadikan kalian membenci kekafiran, kefasikan dan maksiat. Supaya taat. Supaya apa? Supaya menjadi mulia karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita pahami. Nah, bahwa ketaatan pada Rasul yang berarti ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah kebahagiaan buat kita. Nah, karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya dikembalikan kepada Rasulullah SAW, dikembalikan kepada yang ngerti, la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum, akan diketahui itu oleh siapa? Orang yang mampu. Yang mampu mengetahui masalah itu. Ada orang misalnya sakit mata lah, oh kasih bawang ini, kasih bawang merah lah. Kasih bawang merah ya, tambah merah matanya. Oh merah, bawang putih lah, tambah besar matanya lah. Begitu ya. Ada apa? Dikasih serai, nah, kasih serai, kasih laos, semua bumbu nempel di matanya lah. Nah, segini matanya akhirnya. Kalau dokter satu orang dikasih resep ini loh, tuh ditetesi sembuh. Tapi kalau kasih ini lah. Begitu ya, ada karu-karuan lah. Satu orang dokter bisa mengalahkan 100 orang yang tidak ngerti. Nah, satu orang dokter lah. Bukan kasih ini, kasih jahe, kasih ini lah. Kasih obat ini selesai. Nah, begitu ya, karena ngerti. Alat rusak misalnya, oh ini dibongkar, saya kembalikan. Nah, begitu ya, saya kembalikan, dibongkar. AC dibongkar, TV dibongkar, mobil dibongkar, saya kembalikan dia. Nah, karu-karuan lah. Kenapa? Karena yang ngerjakan. Lah kalau yang ngerti, gini saja selesai lah. Itulah pentingnya tahu. Gitu ya. Kita itu mesti tahu siapa yang tahu. Perhatikan kalimat saya. Kita itu mesti tahu siapa yang tahu. Nah, gitu ya. Tidak semua orang tahu. Jadi kalau kita tahu, oh yang tahu itu si fulan. Nah, begitu ya. Yang tahu itu si fulan, dia ngerti. Nah,
Bukan semua orang, bukan. Jadi kita mesti tahu, oh yang tahu itu si fulan. Nah, tepat hasilnya nanti. Kalau kita tidak tahu siapa yang tahu, meraba-raba, tidak selesai hasilnya. Tapi kalau kita tahu, oh, itu tak sana. Nah, begitu. Walaula Allah Ta'ala kalau berbicara enak dibaca, tapi ya menyinggung perasaan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Coba bukan karena fadilah Allah Ta'ala, coba bukan karena apa itu rahmat Allah Ta'ala, lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalian semua akan ikut syaitan kecuali sedikit. Nah, artinya karena fadilahnya Allah Ta'ala, karena rahmatnya Allah Ta'ala, syaitan itu baik jin dan manusia ya, baik jin dan manusia tidak bisa sepenuhnya merusak kita. Gitu ya. Padahal mestinya kan tidak begitu. Mestinya syaitan itu baik jin dan manusia sudah Allah Ta'ala persenjatai, bisa merusak manusia. Tetapi pada saat yang sama Allah itu kasihan manusia, kasihan manusia ini, dilindungi oleh Subhanahu Wa Ta'ala, dilindungi sehingga mereka-mereka yang mau merusak orang Islam tidak bisa sepenuhnya merusak orang Islam. Coba bukan karena itu, nah, gitu ya, hancur kita. Gitu ya. Kita semua senang, siap, gitu ya, siap untuk merasakan kesesatan. Nah, karena emosi kita, euforia, begitu ya. Oh ini, oh ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak pernah berpikir. Nah, kok bisa tidak pernah berpikir? Karena tidak tenang hatinya. Kok bisa tidak tenang? Karena tidak punya ilmu. Ilmu itu, gitu ya, memberikan kesempatan, gitu ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Nah, begitu ya. Dengan kita berpikir, selalu berpikir, hati kita tenang, terbiasa kita. Apabila ada sesuatu, sebentar ya saya pikir dulu ya. Sekarang tidak bisa, mikir dulu saya. Selalu perbuatannya itu dipikirkan, dipertimbangkan, baik buruknya, manfaat madharahnya. Begitu ya, tidak harus segera. Ini begini saja. Nah, begitu ya. Akhirnya itu berakibat bisa merugikan orang lain. Inilah manfaatnya Islam. Islam itu tidak hanya iman kepada Allah Ta'ala, tidak. Islam itu memfungsikan manusia. Di antaranya berpikir. Nah, begitu ya. Islam itu bukan cuma mengajarkan iman pada Allah Ta'ala, tidak. Begitu ya. Tetapi karena beriman, orang itu berpikir. Nah, dan jangan lupa, karena berpikir orang itu beriman. Contohnya Al-Quran tadi Allah katakan, lah iya kalian itu kan orang Arab, ngerti bahasa Arab, masa kalian bisa menyamakan antara Quran dan syair? Kan tidak sama. Lah iya, tidak sama, beriman saja, selesai lah. Karena mereka menolak beriman pada Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya mereka bodoh, tidak berpikir. Karena bodoh sesat, karena sesat terhina lah. Begitu ya. Jadi kalau kalian mulia, dibalik saja prosesnya, Begitu ya, fahamilah Al-Quran. Begitu ya, karena Al-Quran itu mendidik kita, mengajarkan kita untuk berpikir. Insya Allah bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah akan selanjutkan sesudah Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.